buat elu nih yang masih berpikir bahwa warisan itu wajib dilapor di SPT pemberi waris ya, padahal gue sudah berbusa-busa, berbuih-buih ngomongin bukan nggak perlu, tidak ada kewajiban itu dalam dalam undang-undang pajak, oke? Bahwa harta warisan harus dilapor di SPT pemberi waris itu nggak ada undang-undangnya, sudah gue sampaikan dengan berbagai cara, tetapi kemarin ada orang yang merespon di komentar dan gue tertarik dengan satu per baru teman-teman ya, ini per terbaru tahun 2023 ya, pernya masih baru banget ya. Biar gua terangkan lagi teman-teman ya, biar nggak kapok-kapok nih orang-orang yang nggak ngerti ini ya. Coba nih, nih gua share nih teman-teman ya, biar lu paham bener teman-teman ya. Ini, biar tidak ada lagi perdebatan di antara kita. Mana foto gue hilang? Oke deh. Eh, di atas ya? Sorry sorry sorry. Mana dia? Betul kan? Kok di atas? Mohon maaf deh teman-teman ya. Eee Oke, ini teman-teman ya, ini adalah per 8 tahun 2023, masih fresh, masih baru akhir tahun lalu teman-teman ya. Per itu adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jadi si Pak Surya Utomo boleh dong bikin aturan sendiri, boleh ya. Jadi per ya, per Direktur Jenderal Pajak, tata cara pengecualian pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan, bebas pajak atas pengalihan tanah dan bangunan. Oke, ada hibah, ada warisan, bla bla bla. Nah, di per inilah yang mengatur tata caranya. Oke, teman-teman ya. Oke, jadi si teman yang komentar di YouTube ini, terima kasih loh Bapak itu ya, gue lupa namanya Bapak, mohon maaf ya. Dia mengacu ke pasal 2 atau pasal 3 ya, kita lihat nih. Pasal 2, bab 2 adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan, bla 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 ya. Nah, pasal 2 mengatakan seperti ini. Pasal 2 mengatakan ini apa nih? Gue hilangin dulu. Pasal 2 mengatakan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, A, dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah terhutang pajak penghasilan yang bersifat final, oke? Yang warna hijau aja nih yang lu baca ya. Jadi penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, artinya balik nama, oke? Jadi balik nama atas sebuah tanah bangunan, itu kan berarti penghasilan. Itu terhutang PPh final, oke? Yang 2,5%. Oke, ini bukan BPHTB ya, BPHTB itu bea balik nama itu tetap mesti dibayar 5%. Tetapi ini PPh-nya, PPh penjual, alias PPh yang punya penghasilan. Itu terhutang PPh final 2,5%. Selesai ya. Kita lari ke pasal 2 ayat 3. Oke. Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi itu wajib, oke, A, dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Oke. Jadi kalau lu terima warisan, kemudian lu membalik nama, oke, pertanyaannya, siapa yang punya penghasilan? Yang punya penghasilan orang yang meninggal, ya teman-teman ya, bukan kita penerima waris ya. Penerima waris itu adalah, dalam rangka balik nama, lu tuh seolah-olah pembeli, ya kan? Lu bayar BPHTB, tetapi PPh-nya yang punya penghasilan adalah si orang yang sudah meninggal, ya toh? Nah, kita penghasilannya apa? Kita penghasilan namanya warisan, oke? Dan warisan tidak ada pajak, oke ya? Paham teman-teman ya? Oke. Sekarang pasal 3, kan tadi pasal 2, sekarang pasal 3 ayat 1. Dikecualikan dari kewajiban membayar atau pemungutan PPh yang tadi itu, oke, yaitu ada A, orang pribadi yang, penghasilan PTKP-nya, yang dia beli rumah tapi di bawah 60 juta. Oke, kan ada tuh, ketika lu bayar pajak tuh ada tuh 60 juta nggak kena pajak. Yang B, itu orang pribadi yang, melakukan hibah, hibah kepada keluarga saudara bla bla bla, jelas nih ya, sesuai undang-undang. C, badan yang melakukan bla bla bla, badan kita nggak lihat ya. Nomor D ini nih yang gua kasih warna hijau teman-teman ya, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris, karena warisan, oke? Jadi kalau ketika lu terima, warisan dari ayah atau ibu atau paman atau siapapun lah, pokoknya lu punya dokumen warisnya, lu sah sebagai penerima waris,
maka proses balik nama tersebut itu tercantum maksudnya termasuk di dalam pasal ini, oke, yaitu pasal 3 ayat 1 huruf D. Pasal 3 ayat 1 huruf D, yaitu pengalihan harta berupa tanah bangunan karena waris. Nggak ada titik, nggak ada koma, tidak ada penjelasan bahwa ini harus dilapor di SPT dahulu, bla bla bla, nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Jadi clear teman-teman ya, Pak Surya Utomo sudah mengatakan dengan jelas. Oke, jadi oknum tuh, bukan oknum konsultan, kok nggak enak ngomong oknum konsultan ya. Pokoknya oknum tuh, orang-orang yang masih berpikir bahwa kalau warisan itu perlu dilapor di SPT penerima waris atau pemberi waris, nggak salah, nggak perlu, salah. Itu teman-teman ya. Karena di undang-undang tidak ngomong begitu, di PMK nggak ngomong begitu, di Per pun sudah ditegaskan, nggak ngomong begitu. Ya, jadi warisan itu tidak kena pajak tanpa syarat apapun. Oke? Nah, mari kita lihat di bawahnya. Di bawahnya ada lagi nih. Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban, pajak tersebut, yaitu wajib pajak badan bla 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 dalam hal nih, B, penghasilan atas pengalihan tersebut telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Di sini, kenapa dia masukin pasal ini? Kan ini untuk badan, ya kan? Nah, jadi untuk badan itu perlu dilapor dahulu di SPT tahunan badan. Maksudnya gitu loh, ini yang gue pahami ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya, oke? Kan nomor 2 nih pasal ayat 2-nya ya. Nah, termasuk yang dikecualikan tadi itu, yaitu badan yang begini-gini, ada syaratnya guys, ada syaratnya harus dilapor di SP tahunan yang bersangkutan, yang di badan ini. Kenapa yang tadi itu nggak ada pasal ini? Nggak ada pasal yang mengatakan harus dilaporkan di SP tahunan. Karena memang tidak perlu, teman-teman ya, memang tidak perlu. Bagaimana bisa lu suruh orang sudah meninggal, kemudian mesti laporin SPT-nya? Nggak bisa, orang udah mati, udah pindah alam dia. Masa suruh bikin lapor SPT? Nggak bisa, Bos. Gitu loh. Oke. Jadi sudah clear teman-teman ya. Kalau masih ada yang berpikir warisan itu mesti dilapor di pemberi waris, gua ketok lo ya. Oke. Sudah clear teman-teman ya, sudah clear ya. Ini peraturan terbaru ya. Loh ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pak Surya Utomo sudah mengatakan, clear ya teman-teman ya. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Pengalihan hak atas tanah bangunan gara-gara waris adalah tidak kena pajak, dikecualikan dari objek pajak. Oke, mengenai permintaan SKB itu adalah teknisnya. Tetapi yang jelas pernya sudah ngomong begitu, undang-undang ngomong gitu. Kalau kita minta SKB kemudian ditolak gara-gara si almarhum nggak lapor SPT, ya lu gugat ke pengadilan lah. Ya, sudah jelas itu oknum, teman-teman ya. Bukan bukan kita mesti ngikutin dia, itu oknum, kita gugat orang itu, gitu ya. Gitu loh. Jadi bukan salah undang-undangnya, bukan salah negaranya, tapi oknumnya yang salah. Gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang gua akan bahas mengenai gini, jadi kita masih merunutkan logika ya, logika bagaimana, terjadinya warisan. Sebelum orang melakukan warisan atau sebelum dia meninggal, kan dia punya penghasilan, ya kan? Penghasilan inilah yang dia dapatkan sehingga dia bisa beli rumah, di mana rumah ini nanti dia wariskan kepada anaknya, kan gitu ceritanya kan? Masalahnya adalah penghasilan ini belum dibayar pajaknya. Kemungkinan seperti itu toh, belum tentu juga ya, tetapi kemungkinan. Oke? Karena dia nggak lapor di SPT-nya, si almarhum nih nggak lapor harta itu di SPT, maka dicurigai dia itu, punya penghasilan untuk beli rumah ini belum dibayar pajaknya. Kecurigaannya seperti itu. Pertanyaan gua, bagaimana suruh dia bayar pajaknya? Jawabannya tidak bisa. Orang sudah meninggal, Bos. Orang sudah meninggal dan itu tidak bisa disuruh bayar kepada ahli waris, nggak bisa, nggak bisa. Bukan begitu konsepnya. Kalau suruh ahli waris bayar pajak, nggak begitu konsepnya. Nah, jadi si AR ini kalau mau mempertanyakan, si pewaris itu dulu dagang apa supaya dia bisa membeli rumah ini? Dulu tuh dia punya penghasilan apa sehingga dia bisa beli rumah ini? Dulu itu penghasilan dia sudah bayar pajak atau belum bayar pajak supaya dia bisa beli rumah ini yang nanti diwariskan. Ya lu tinggal suruh dia datang ke kuburannya si almarhum. Silakan datang ke kuburan almarhum, tanya ke beliau. Ya, jangan tanya gua kan penerima waris. Gua tidak tahu dulu dia dagang apa, dulu dia usaha apa, dulu dia kerja apa sehingga bisa beli rumah ini. Bukan urusan gua. Urusan gua adalah gua menerima waris, ya. Jadi
Kalau ada si oknum atau siapapun yang masih mempermasalahkan hal ini, silakan kasih tahu dia alamatnya si almarhum di kuburannya, datang ke sana, interview tuh si almarhum di sana, tanyain, "Lu dulu dagang dagang apa bisa beli rumah ini?" Gitu ya. Kita sebagai penerima waris sudah dijelaskan dengan undang-undang, sudah dijelaskan dengan Pak Surya Utomo ini, sudah jelas teman-teman ya. Gue udah ngomong berbusa-busa, berbuih-buih, masih ada orang yang berdebat teman-temannya, bingung gue ini. Kita ini negara hukum, Bos. Kita ini negara hukum, bukan negara oknum ya. Kita ini negara hukum. Ikutilah hukum yang berlaku, ya. Bukan ngikutin si oknum yang mencari-cari kesalahan wajib pajak terus. Itu teman-teman ya. Aduh, gua udah capek ngomongin warisan ya. Oke teman-teman, thank you itu aja ya, semoga terbantu.